Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen-dosen pembimbing PPL PPG pada Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dolvina Lea Ansanai dengan NIM 2019220015. Saya adalah mahasiswa PPL PPG pada Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2022 dengan tema atau materi pelajaran geografi dengan tema sumber daya alam. Materi ini saya khususkan pada siswa kelas 11 IPS semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Selamat menyaksikan. Halo. Halo. Ya, siapkan dulu. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silahkan duduk kembali. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, iya. Ya, Bu Guru berharap juga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran kita. Ya, baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita di dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oh iya, Nona, silakan. Selamat siang teman-teman, Ibu Guru. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Selamat siang ya Tuhan. Ya Tuhan, di siang hari ini kami akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan membimbing kami dari awal. Berkati teman-teman yang akan mengikuti pembelajaran. Berkati juga Bu Guru yang akan mengajar kami dari awal hingga akhir. Hanyalah ini doa saya. Haleluya. Amin. Terima kasih Nona yang sudah pimpin kita di dalam doa. Ya, kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat untuk kita sama-sama. Ya, sebelum Bu Guru lanjutkan, Bu Guru akan cek dulu kehadiran dari semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Hadir Ibu. Syos, Hadir Ibu. Silvia, Hadir Ibu. Nur Fendi, tidak masuk. Iya Ibu. Oke, Titer. Tadi kita sudah berdoa, kita sudah absen. Sekarang agar kalian lebih bersemangat lagi, Ibu akan memberikan motivasi. Kita bisa melihat sebuah motivasi dari salah seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang sangat berhasil di bidangnya. Bisa sama-sama kita saksikan, yaitu Bapak B.J. Habibie. Saya tidak bekerja. Kalau orang berkata sama saya, Pak kau tidak begitu. Minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau anda naik sepeda, Pak berhenti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Ucapan dulu. Kalau ditanya hanya itu berapa? Bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu mengatasi pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa memang saya menikmatinya. Itu apa yang diberikan oleh ayah saya yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Jadi kalau kita cerdas, tetapi kalau kita pemalas, kita tidak bisa memberikan kehidupan untuk orang lain. Jadi hanya dengan belajar, semangat, kerja keras, maka kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya baik, pelajaran kita hari ini tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sesuatu yang
dapatkan dari alam. Nah, berarti semua potensi yang ada di alam ya yang bermanfaat untuk manusia. Ya, Ibu Guru akan putar sebuah video ya tentang pelajaran kita hari ini. Ya, ada yang tahu lagu ini? Kalau tahu coba semua berdiri dulu. Kita menyanyi sama-sama. Ikuti lagunya ya. Kembali. Iya. Iya. Ya baik, materi kita tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Tadi kalian sudah melihat motivasi. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat menganalisis pengertian daripada potensi sumber daya alam Indonesia dan kalian dapat mengklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan jenis, sifat dan potensinya. Oke, setelah menyanyi lagu yang tadi, pertanyaannya, sumber daya alam apa yang terkandung di lagu tersebut? Sumber daya alam apa yang ada di Indonesia dari lagu yang tadi kalian nyanyikan? Laut, ada lautan, tapi ada kolam susu juga, ada udang, ikan, ya, jalan, iya itu untuk menangkap ikan ya. Ada hutan, itu adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita. Oke. Kita sekarang tinggal di Papua. Sumber daya alam apa yang ada di Papua yang terkenal sekali? Ubi-ubian, Sagu. Sumber daya alam apa lagi? Sumber daya alam apa lagi yang di Papua banyak ini? Sampai kaya sekali. Ya ada? Apa lagi yang minyak sawit yang dari tumbuhan yang dari tanah batu ada atau tidak? Yang emas, Batu bara, tembaga, gas A, gas malam. Di Sorong ada apa? Di Sorong sering disebut sebagai kota minyak. Kau pernah dengar? Tak pernah? Belum pernah? Ya, itu kota minyak. Sumber daya alam minyak ada di sana. Iya. Ya baik, Ibu Guru akan memutar sebuah video untuk kalian saksikan bersama sebelum kita masuk pada materi. Video ini berisi 10 kekayaan alam yang terbesar di Indonesia yang menjadi referensi untuk pembelajaran kita hari ini. Melimpah. Bahkan kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.
Hutan di Indonesia disebut sebagai hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia adalah hutan yang sangat hijau dan juga lebat. Luasnya hutan Indonesia penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Beberapa media internasional menyatakan tambang batu bara yang terbesar berada di Indonesia, dan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil beras terbanyak di dunia. Namun di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Produsen vanili dan cengkeh dunia, serta menduduki peringkat kedua produsen nada dan pala dunia di tahun 2014. Oke, demikian sedikit informasi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari video yang tadi sudah kalian nonton, yang sudah kalian saksikan, ada informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Dari Indonesia kaya atau tidak? Kaya. Kaya alam. Apa saja? Ada kopi tadi. Ada kopi, ada batu bara, ya, Sangat banyak. sangat banyak, sangat kaya sekali. Makanya Indonesia menjadi daerah tujuan untuk penghasil atau orang dari luar negeri datang untuk mengambil rempah-rempah potensi sumber daya alam yang ada di negara kita. Iya, baik. Kita akan masuk pada pembagian kelompok karena sumber daya alam ini sangat bervariasi. Ibu guru tidak langsung menjelaskan, tetapi kalian akan di dalam kelompok. Di dalam kelompok kalian akan membuat pengertian daripada sumber daya alam, dan klasifikasi daripada sumber daya alam. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, yang suka membuat artikel, siapa? Bisa menulis. Oh, Sylvia, Peter, langsung duduk di sini. Bergerak. Yang suka buat artikel, kelompok A. Yang bisa bikin puisi. Saya guru. Oh, Nona. Kemudian Siors. Ya. Duduk di mana? Di sebelah sini Oh, di sebelah sana, di sebelah sini. Di sebelah sana atau di sebelah sini? Membuat puisi ya. Silakan duduk teman-teman. Kelompok yang berikutnya yang bisa membuat poster. Saya. Oh, mari. Duduk di sini sudah. Yang membuat poster. Ya, silakan Anda duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Saya bisa bergeser ke sini biar di sini. Iya. Oke. Ada kelompok A, kelompok B. Ibu guru akan memberikan tugas RKPD untuk kalian di kelompok masing-masing. Kelompok poster, kelompok puisi, dan kelompok artikel. Oh, artikel punya buku sudah ada ya? Iya. Tugas kalian di dalam kelompok adalah kelompok A. Mana kelompok A? Iya. Tugas kalian membaca dari materi yang buku yang kalian punya tentang menyimpulkan dan menganalisis melalui bacaan literatur tentang pengertian sumber daya alam. Jadi buat pengertian sumber daya alam, kemudian buat pengklasifikasian berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis, sumber daya alam terbagi menjadi apa saja dan berikan contoh. Itu artikel ya. Kalian akan menulis sebuah artikel. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Jelas. Jelas. Kelompok B, halo kelompok B. Halo. Ya, kelompok B punya tugas menyimpulkan dan menganalisis
sumber daya alam. Jadi tugas kalian membuat pengertian sumber daya alam dan pengklasifikasian sumber daya alam berdasarkan sifat. Ya, berdasarkan sifat sumber daya alam terbagi menjadi apa saja. Dan kalian buat menjadi sebuah puisi. Memang ini para sastrawan. Silakan buat puisi tentang sumber daya alam. Halo kelompok C. Ya, kelompok C. Ya, 3 orang putri dan 1 orang pangeran. Kelompok C akan menyimpulkan dan menganalisis melalui bacaan, membuat pengertian sumber daya alam. Ya, dan membuat pengklasifikasian sumber daya alam berdasarkan potensinya. Jadi berdasarkan potensinya sumber daya alam terbagi menjadi apa saja. Kalian akan buat dalam bentuk poster. Nanti posternya kalau sudah jadi dipresentasikan ya di depan. Ya, ada pertanyaan? Izin Ibu. Ya, silakan. Ibu itu kan kalau yang dari kamu punya kelompok BK tadi Bu. Ibu bilang kan menyimpulkan terus itu dan itu kan catatnya punya kesimpulan lagi di tengah Ya. disusun langsung dalam satu puisi baru tinggal dimaju dipresentasikan. Ya, maju langsung dibuat dalam bentuk sebuah puisi. Siap. Jadi dalam bentuk puisi mulai dari pengertiannya sampai klasifikasinya sampai contoh-contoh menjadi sebuah puisi. Oh, siap. Cuma saya kiranya itu kan karena ada menyimpulkan terus pengertian. Iya. Saya kira tuh catat terus masih terus baca itu baru nanti puisi sendiri. Ternyata tidak. Semua dirangkai dari satu menjadi sebuah puisi. Siap Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Jelas. Jelas. Kelompok C? Jelas. Oke, silakan dikerjakan di dalam kelompok masing-masing. Kalau ada yang ingin bertanya, konsultasi silakan ya. Bisa Ibu. Udah mulai terus Boleh siap. Ya, contoh-contohnya tuh kayak air, angin, Berdasarkan sifat yang dapat dari bahan. Iya, berdasarkan sifat sumber daya alam dapat diperbangun. iya. Ya, kelompok A Sudah sampai di klasifikasi sumber daya alam. yang menjadi poin-poin penting dari klasifikasinya apa saja berdasarkan apa? misal kegiatan dan pengaturan bangsa. Oke. Oke, sudah sampai di mana posternya? Oh, sumber daya alam materi. Berarti kalian dapat pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam yang berdasarkan Ini kan Berdasarkan potensi apa saja? Berdasarkan potensinya. Baca sumber daya alam berdasarkan potensinya apa saja? 1. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam energi, sumber daya alam wangi. Oh ya, ini. emas, Mantap. Ya, sudah bisa menggunakan Canva ya, luar biasa. judul. siap sudah Ibu. Siap. Iya, Jadi kan presentasi di Siap Ibu. mantap. Artikelnya sudah sampai di mana? Sudah selesai. Berarti tinggal presentasi ya. Oke, mantap. Berikutnya posternya bagaimana? Sudah sampai di sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi, ruang dan Sudah sampai ruang. energi ruang dan sudah selesai. Oh, masih cari gambar lagi? Cari gambar lagi. Iya. Satu gambar. Satu gambar lagi dimasukkan. Oke ya. Mantap.
Presentase per kelompok di depan. Silakan nanti saling ditanggapi satu kelompok dengan yang lain. Jadi ketika satu kelompok sudah maju presentase, kelompok berikutnya silakan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun mungkin punya pengalaman lain. Ya. Berikutnya silih berganti. Setiap kelompok maju ada yang bertanya ataupun memberikan tanggapan. Nah, dia bingung di sini simbiotik dan abiotik. Berdasarkan sifat juga dua. Apa dan apa? Diperbarui dan diperbaharui. Berdasarkan potensi, ayo apa? Berdasarkan potensi dibagi menjadi 3, Yaitu materi, alam, dan juga buah. Oh, buah contoh-contohnya dari masing-masing. Ya, kalau ada gambar boleh gambar. Begitu ya. Oke. Nah, baik. Setelah Ibu Guru pantau dari masing-masing kelompok, sudah selesai semua? Sudah Ibu? Sudah selesai semua ya? Kelompok A, oke? Oke, siap. Kelompok B, oke. Kelompok C, siap. Belum? Siap. Oke, next dong. Ya, kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan. Shalom, selamat siang untuk ibu dan teman-teman. Ini dari kelompok A akan berdiskusikan kepada kami tentang artikel, pengertian, dan klasifikasi sumber daya alam. Kami akan mempresentasikan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Jenisnya terdiri dari dua, yaitu abiotik dan biotik. Pengertian sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam berhubung dengan kemajuan suatu negara segala potensi benda mati dan mati. Namun manfaatnya ini juga didasarkan pada kemampuan manusia dalam mengelola dan manfaat potensi sumber daya alam. Baik, yang kedua, klasifikasi sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, untuk lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan. Keberadaan tanah, udara, air, hutan, dan mineral, dan sumber daya alam lainnya sangat mendukung kegiatan pengembangan dalam bidang pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan lain-lainnya. Bagi Jawaran, sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Ada. Apa pengertian dari sumber daya alam? Ketersediaan sumber daya alam berhubungan dengan kemajuan suatu negara, segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan mencukupi kebutuhan disebut sumber daya alam hidup manusia yang mencukupi kebutuhan. Ada lagi yang ingin bertanya? Permisi, ini mungkin kayak kalau menurut saya, kan biotik itu kan termasuk dalam tumbuh-tumbuhan yang termasuk obat juga atau guru. Jenis dari tumbuhan biotik itu apa? Satu saja. Yang dari atas di bawah. Itu macam
Iya, itu deh gunanya itu untuk apa? Buat biar biasa rasa pada zaman dahulu nenek moyang kita biasa pakai malaria. Ah iya, seperti macam nanti kan kalau misalnya sakit itu kan nanti rebus atau makan Iya. demikian saja. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya baik, kita tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih ya. Tadi sudah presentasi tentang pengertian sumber daya alam dan pengklasifikasian berdasarkan jenisnya. Ada berapa? 2. Yaitu Biotik dan abiotik. Ya, terima kasih buat yang sudah bertanya. Ya, kita akan lanjut lagi kelompok berikutnya, kelompok B, dengan membacakan sebuah puisi tentang sumber daya alam dan berdasarkan sifatnya. Silakan untuk kelompok Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang kami rangkum dalam sebuah puisi. Sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 berdasarkan sifatnya, Yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. air, energi matahari, angin merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan emas, timah, nikel, dan batu karang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekian dari kami kelompok B. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau Atas anggapan masukan itu. Perfect. thank you. Ada lagi? Kalau dari kita keren di sini. keren. Ya, Oke. Baik, mungkin terima kasih atas teman-teman yang sudah memberikan tanggapan atau memberikan sesuatu yang bagus. Mungkin kami dari kelompok B akan memperasosiasikan. Sekian dan terima kasih. Ya baik, kita akan lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok C. Ya, kelompok C tentang membuat apa kelompok C? Posternya sudah siap? Oke, akan dipresentasi. Ya, adminnya tolong siapkan. Oh, sudah dibuat dalam bentuk Canva ya? Iya. Ya, silakan. Ya baik, kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam perlu upaya besar bersama dalam skala global, tetapi melalui teknologi baru, perubahan besar dalam cara kita hasilkan dan cara menggunakan energi, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Next. Sumber daya alam materi, sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya seperti emas, besi, dan batu. Sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan kincir angin. Oke, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah yang berupa ruang, tempat atau wilayah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup.
Contohnya seperti lahan, gunung, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang lain? Jelas sih dari kelompok A kami dengan jelas. Mohon izin kami dari kelompok B ingin bertanya, itu contoh-contoh dari sumber daya alam berdasarkan energinya itu contoh-contohnya apa saja? Mohon diulang mungkin. Oke, sumber daya alam energi itu contohnya kayak minyak bumi. Oke, minyak bumi saya jelaskan yang pertama kenapa sumber daya alam dibilang sumber daya alam energi. Jadi di alamnya kita itu ada yang namanya minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan kincir angin. Semua itu menghasilkan energi. Minyak bumi bisa mobil bisa dipakai, gas bumi hampir sama, sinar matahari bisa untuk lampu kalau kita memakai panel kalau tidak salah ya. Itu bisa membuat listrik, sama pun dengan kincir angin seperti pada umumnya bisa jika angin itu berada pada kecepatan yang sangat kencang, dia menghasilkan listrik yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian. Oke, mungkin sekian dari kami dari kelompok C tentang pembuatan poster yang tentang sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali penampilan dari kelompok B. Sebuah poin baik, luar biasa ya penampilan dari kelompok A tadi membacakan sebuah artikel, kelompok B tentang sebuah puisi, dan kelompok C membuat poster. Jadi pelajaran kita tentang sumber daya alam yang terbagi berdasarkan jenis, sifat, dan potensinya. Tadi berdasarkan jenis ada biotik dan abiotik. Berdasarkan sifat dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan potensi materi, alam dan ruang. Iya, materi, alam dan ruang. Tadi ada yang bertanya tentang pengertian sumber daya alam secara sederhana ya. Siapa yang tadi bertanya? Iya, Mas Yani. Ya, jadi pengertian sumber daya alam secara sederhana merupakan potensi, merupakan kekayaan alam yang ada di permukaan bumi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi segala potensi, segala kekayaan yang ada di alam, ya. Itu hal-hal yang perlu kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari hari ini. Presentasi dari kelompok A, B, dan C. Kira-kira ada yang bisa membuat sebuah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan, informasi apa saja yang diperoleh? Silakan. Bahwa di dunia itu banyak sumber daya alam yang terdapat, jadi kita harus betul-betul pakai dengan baik. Tidak boleh kita boros, jadi tidak boleh pakai untuk egoisme kita sendiri. Yang luar biasa sekali. Sumber daya alam di permukaan bumi ini sangat banyak, oleh karena itu kita harus menggunakannya seefisien mungkin. Ada lagi? Ada pelajaran apa yang diperoleh dari materi kita hari ini? Kami nanti dari kami itu kita juga mengetahui sumber daya alam itu terbagi menjadi 3, yaitu yang berdasarkan jenis, sifat, dan juga potensinya. Oke, Itu dari kami. ya, berarti hari ini ada yang sudah belajar tentang ternyata sumber daya alam itu terbagi menjadi 3 ya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan potensinya. Luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Hal apa yang diperoleh dari pelajaran hari ini? Tidak sedikit kita punya di dalam pelajaran kita itu sumber daya, tapi banyak sumber daya jenis, sifat maupun potensinya yang terbagi menjadi 3.
materi menjadi energi dan termasuk juga bisa menjadi untuk kehidupan saya. Iya, tepat sekali yang dikatakan Stephen. Ternyata di Indonesia kita punya sumber daya alam yang terdiri dari komponen-komponen tersebut, ya, yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Luar biasa. Dari pembelajaran kita tadi sampai saat ini, kita akan bermain game, Kip. Silakan join melalui link yang sudah Ibu Guru bagikan di grup WhatsApp. Ya. Sudah bisa join? Oke, kalau sudah bisa join, lihat kode yang akan Ibu Guru berikan di layar. Kalau sudah join, tulis nama 997744. 997744. Bisa join? Arumi bisa. Rila sudah join. Leonora. Nona. Sudah? Kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal. Oke. Ya. Dapat 9 US dollar, Nona 4 US dollar, Eci 5 dollar, Leonora 1 dollar, Arumi 0, Rita 0. Masalahnya di mana? Oh, masalah teknis di HP. Masalah teknis. Iya, tidak apa-apa, nanti masih ada kesempatan berikutnya kita coba lagi ya. Iya, baik, setelah bermain game tadi, setelah belajar hari ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Sangat Menyenangkan ya. Itu kayak macam contohnya tuh tadi di puisi itu kan juga kayak gitu pikir lagi, jadi tuh bisa tahu. Berkreasi. Iya. Luar biasa. Ada lagi? Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Menyenangkan ya. Iya. Oke. Iya. Tetap semangat ya, seperti motivasi kita di awal, tetap semangat, kerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas dan terus belajar supaya hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Dari pelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan memberikan PR. PR ini akan Ibu Guru share di grup WA kelas ya. Grup WA kelas bisa kalian kerjakan, yaitu membuat video TikTok tentang sebaran sumber daya alam di Indonesia. Bisa? Bisa. Iya, kalian buat sebuah video, entah mau dijelaskan atau mau disertai gambar, silakan membuat video TikTok tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pelajaran kita hari ini tentang sumber daya alam, kita sudah melakukan evaluasi dan kalian sudah presentasi semua, luar biasa sekali. Ibu Guru berharap pelajaran yang sudah kalian dapat ini kalian dapat kembangkan di rumah melalui PR yang tadi Ibu Guru berikan, dan kalian bisa terus kembangkan karena masih banyak sumber daya alam lainnya yang ada di sekitar kita yang perlu kalian gali dan perlu kalian ketahui. Karena dengan mengetahui potensi sumber daya alam, kalian bisa mengenal segala macam
kekayaan, segala macam potensi yang ada di negara kita, dan kalian juga bisa turut serta untuk memanfaatkan potensi tersebut. Kalau suatu hari nanti jadi ahli energi, ya ahli tambang, jadi ahli perencanaan wilayah. Nah, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari ini akan sangat bermanfaat di dalam pengembangan karir dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian di dalam dunia pekerjaan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tetap terus semangat, kerja keras agar kalian punya hidup bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Ya, selamat siang. Iya, Ibu. Terima kasih.